Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 21 Mei 2025, ditulis oleh sahabat saya Pendeta Hariman Patiana Kota dari Gereja Kristen Pasundan dengan judul Berbagi dengan yang Kecil. Renungan kita didasarkan pada kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 18 dan nas yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Imamat 19 ayat yang ke-9. Sebelum baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan terus berkenan menjumpai kami lewat firman yang Engkau berkenan sampaikan kepada kami. Dan kami siap untuk mendengarkannya pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Imamat pasal 19 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Sahabat, berbagi dalam sebuah kehidupan yang harmonis itu sungguh amat indah. Pepatah Sunda atau sebuah pepatah Sunda mengatakan, yang panjang tidak perlu dipendekkan dan yang pendek tidak usah dipanjangkan. Mengapa? Sebab masing-masing memiliki fungsi dan bisa saling mengisi. Kelebihan yang satu bisa mengisi kekurangan yang lain, lalu membentuk sebuah harmoni yang indah. Dalam kehidupan umat Israel di masa lampau, Allah memberikan firman-Nya untuk memberikan nilai-nilai hidup bagi mereka. Firman Tuhan ini menjadi aturan dalam hidup sehari-hari. Saat mereka menuai, mereka diajak untuk tidak mengambil habis hasil tanah mereka. Mereka harus meninggalkan sisa. Harus meninggalkan sisa. Untuk apa dan bagi siapa? Meninggalkan sisa itu adalah ungkapan dari sikap hidup berbagi. Mereka berbagi dengan orang miskin dan orang yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Berbagi untuk orang miskin dan orang asing adalah wujud konkret dari kasih yang diterapkan sebagai kebijaksanaan hidup. Orang Israel diajak untuk hidup bukan hanya bagi diri mereka sendiri. Mereka harus ada untuk orang lain, harus hadir untuk orang lain, terutama orang-orang yang kecil dan lemah. Sahabat, jika hari ini kita memiliki kelebihan dalam hal tertentu, itu berarti Tuhan sedang memakai kita untuk melengkapi mereka yang berkekurangan supaya harmoni dapat tercipta. Walaupun kita memiliki keterbatasan, bukan berarti kita tidak memiliki tempat dan fungsi. Kita semua berharga. Dan karena itu, kita harus menunjukkan kualitas hidup dengan cara saling melengkapi dan berbagi. Terutama kepada mereka yang kecil dan lemah. Nah sahabat, dalam kaitan dengan renungan kita pada hari ini, menurut Anda, apa yang dapat mendorong kita untuk rela berbagi dengan sesama yang berkekurangan? Silakan tuliskan respons Anda dalam kolom komentar yang tersedia. Dan jika ada di antara sahabat DKB yang punya pergumulan dan ingin didoakan oleh tim YKB, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Kami akan berdoa untuk saudara. Dan sekini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Engkau menitipkan sebuah kesempatan untuk boleh berbagi dengan sesama kami. Berbagi dari apa yang telah Engkau berikan dengan berlimpah dalam hidup kami. Berikan kami terus hati yang rela untuk berbagi supaya harmoni tercipta.
Kami berdoa bagi upaya-upaya pemerintah negeri kami untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan-ketimpangan dalam ekonomi, dalam pendapatan. Biar oleh hikmat Allah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang membuat semakin banyak, bahkan seluruhnya rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini sahabat, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.